bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Saya mensyukuri anugerah tabisan saya yang saya terima tanggal 30 November 2005, itu di BSD, di Santa Monica, bersama Bapak Kardinal Julius Darmaatmojo. Tuh, saya sangat syukur atas tabisan itu, sehingga saya pun juga diperbolehkan untuk mengambil bagian dalam imamat Bapak Uskup. Sebelumnya saya juga tugas di Polonias, di paroki Sirombu Mantrehe. Pada saat saya bertugas, kejadian tsunami dan gempa yang dahsyat yang mengguncang Polonias. Karena saya diberikan kesehatan dan kesempatan, saya juga langsung turun untuk mengevakuasi para korban ya, yang meninggal. Saya kumpulkan, saya bopong bersama dengan satu rekan pastor, dia yang naik motor, saya yang bopong mayat-mayat itu. Kami kumpulkan di depan gereja, kemudian saya mandikan, kemudian saya doakan dan kami kubur massal di sana, di samping gereja. Terima kasih. Terima kasih sekali Romo Warno. Ya. Berikutnya kita tidak usah berpanjang lebar, ini dia sesepuh kita, sesepuh senior yang akan memberi peneguhan berikutnya. Dipersilakan Romo Hendra Suteja. Nah, para Romo, Kardinal dan para Romo, sharing ini nggak diberikan guidelines dan batasan, maka saya sebetulnya bingung harus ngomong apa. Tetapi di dalam proses yang tadi sudah disebut, saya akan merayakan peringatan 40 tahun tahbisan saya pada bulan Agustus. Maka selama beberapa bulan belakangan ini, saya sering mencoba mengumpulkan, menggali kembali pengalaman-pengalaman rohani terutama terkait dengan Ekaristi. Martabat iman yang paling saya syukuri, imam yang paling saya syukuri adalah bisa melayani umat dengan sabda dan sakramen. Itu saya bawakan sungguh-sungguh. Dan terutama dalam Ekaristi. Maka Ekaristi itu sesuatu yang punya arti luar biasa dalam hidup saya. Bukan suatu kewajiban seorang imam, tetapi bagaimana ada misteri yang luar biasa yang terbungkus dalam liturgi kita. Ekaristi kita sudah sangat sederhana loh. Tetapi di dalam yang sederhana itu memang tersimpan misteri yang luar biasa. Saya bahagia dengan itu. Suatu yang mengagumkan. Boleh entah in persona, in nomine Christi, menghadirkan berkat itu di dalam melalui Ekaristi. Juga satu hal yang saya senang sebagai imam sejak saya ditahbiskan adalah bahwa saya diberi kuasa untuk memberkati. Itu saya suka sekali. Maka saya banyak memberikan berkat pada orang-orang yang meminta tentu. Nah, mengingat waktu kita yang sangat singkat, maka sharing saya tentang Ekaristi, devosi saya pada Ekaristi yang saya beri judul Menjaga Misteri Iman Melalui Devosi pada Ekaristi, judulnya hebat sekali, tapi sebetulnya ini adalah kumpulan beberapa pengalaman saya di dalam merayakan Ekaristi. Satu hal yang menarik adalah tanpa terasa setelah 40 tahun merayakan Ekaristi, pelan-pelan kata-kata konsekrasi itu berubah menjadi sesuatu yang agak personal. Rumusannya tetap saya bacakan, tetapi apa yang diucapkan Yesus itu pelan-pelan hadir di dalam hati saya sebagai suatu ungkapan yang memandu gerak, yaitu kata ini tubuhku, ini darahku. Dan sebagai seorang imam itu bukan hanya dihayati pada saat kita berada di altar, tetapi di dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang membutuhkan, mereka yang hidup di dalam kesulitan, mereka yang memerlukan pertolongan orang lain, maka kata konsekrasi yang terus-menerus diucapkan, pelan-pelan menumbuhkan semacam spiritualitas ekaristik di dalam diri, yaitu memang seluruh hidup saya adalah saya persembahkan untuk orang lain. Ini tubuhku, ini darahku, berpartisipasi
di dalam cara Yesus membawa keselamatan itu sebagai ketaatan pada Bapa sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, itu bersyukur bahwa saya boleh mengatakan itu dalam perjalanan hidup sebagai imam. Bapak Uskup, terima kasih untuk kedua romo yang telah bersharing. Gantian yang terakhir, the last but not least. Para romo, Bapak Uskup, saya ingin bermenung sharing tentang imamat, perjalanan imamat saya begini. Saya sangat sadar diri kalau saya jadi imam 11 tahun ini bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa, tapi semuanya adalah karena belas kasih Allah. Menjadi imam bukan siapa-siapa tetapi semua karena karunia dan belas kasih Allah. Justru saya temukan ketika saya melayani umat Allah di pertama kali saya ditabiskan, saya diutus di Papua, di paroki Bomomani. Para romo saya dikasih nama adat oleh umat di Papua, Kihai Gaibi. Kihai Gaibi. Kihai Gaibi itu artinya yang selalu tersenyum. Asik ya. Konon saya 5 tahun tugas di Papua, konon katanya. Ini satu-satunya pastor yang tidak pernah marah. Kihai Gaibi yang selalu tersenyum. Kesadaran ini para romo yang membuat saya menghayati imamat sebagai pembawa kabar sukacita buat saya. Maka saya punya pergumulan apapun, selelah apapun. Saya nggak pernah misa dengan muka mutase, muka tanpa senyum atau muka tak sedap. Tidak pernah. Saya punya pergumulan apapun, selelah apapun. Saya selalu misa dengan tagline yang tadi saya selalu ucapkan. Selamat pagi, shalom. Sepanjang pengalaman imamat jalan 11 tahun ini, saya coba menghayati ekaristi dan imamat saya coba hayati dengan menjadi pembawa kabar sukacita. Maka saya hanya ingin mengajak, pasti para romo punya semua refleksi tentang imamat. Saya hanya menyadari kesadaran imamat saya dibangun, saya ini bukan siapa-siapa. Semua karena karunia dan belas kasih Allah. Dan saya dipanggil untuk menjadi pembawa kabar sukacita. Sekali lagi terima kasih Bapak Kardinal untuk rekoleksi yang boleh kita jalani siang ini. Kita beri tepuk tangan buat Bapak Kardinal kita. Butir-butir permenungan yang sangat inspiratif sebagai hadiah Paskah buat kita semua. Akhirnya ya Tuhan, semoga kami mampu untuk menjadi tanda-tanda belas kasih-Mu yang nyata di tengah-tengah dunia ini. Semoga kita sekalian, komunitas-komunitas kita, rekan-rekan imam yang diutus di tempat-tempat yang jauh, serta umat yang kita layani selalu dijaga, dilindungi dan dilimpahi berkat oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus.